Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ardaba SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 3 Rombel 08 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Alauddin Makassar dengan NIM 21000125378. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 005 Buntu Malangka, kelas 7 dengan materi memahami makna Al-Alim, Al-Kabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Bagaimana keadaannya? Baik, Pak. Apa kabar? Sehat. Ya, jadi anak-anak sekalian, pada pagi hari ini baik-baik dan sehat-sehat semua. Pak. Siapa yang memimpin doa? Sebelum kita belajar, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pendek. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, oke. Saya mau periksa kehadirannya, ya. Dengarkan namanya. Dipa Yulandari, Hadir, Pak. Esti Lestari, Hadir, Pak. Muhammad Alamsah. Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Ya, apa arti Asmaul Husna? Jadi artinya nama Allah yang baik, indah, dan mulia. Ya, saya kira itu tadi nama Allah ya. Ya, oke. Selanjutnya pertanyaan kedua.
materi kita pada hari ini ada tujuannya ya. Tujuan materi kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran discovery, yaitu peserta didik dapat memahami sifat dan makna Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Asmaul Husna seperti Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Nah, itu tujuan yang harus kita capai pada hari ini, anak-anak sekalian. Yang pertama. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran diskusi, yaitu peserta didik dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Nah, itulah tujuan yang akan kita capai, anak-anak sekalian. Ya, yang kedua. Nah, lain. Anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Islam yes. Ya, itu Al-Alim, Al-Kabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Ya. Kemudian selanjutnya, arti Asmaul Husna. Ya, itu pertanyaan tadi yang saya sampaikan. Artinya Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, indah, dan agung. Ya, nama-nama tersebut menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha baik, Maha indah, dan Maha agung. Nah, itu pengertian Asmaul Husna. Ya. Oke, selanjutnya dalil tentang Asmaul Husna. Siapa yang bisa membacakan ayatnya? Coba. Coba baca. Keras suaranya. Ya. Ya, terus. Ya. Oke, kalau tidak bisa saya baca dulu, dengarkan baik-baik ya. Dalil tentang Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Sudah ditahu? Sudah dipaham? Ya, oke, kalau sudah dipaham, coba ada yang bertanya? Ya, silakan. Bagaimana cara kita mengingatkan kesadaran bahwa Allah Al-Alim dan Al-Basir selalu mengawasi kita dalam setiap tindakan, dan bagaimana hal ini dapat mengetahui perilaku kita sehari-hari. Coba ya, ada menjawab. Meningkatkan ilmu, belajar lebih dalam tentang makna Al-Alim dan Al-Basir melalui Al-Quran, hadis, dan kajian-kajian agama. Introspeksi diri, melakukan musabah, evaluasi diri secara rutin untuk
Ya, itu jawabannya ya. Jadi sudah bagus dan benar. Oke. Yaitu mengerjakan LKPD ya. Nah, ada coba dilihat. Jadi pertama bagian A ya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan arti dari Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Nah, itu bagian A ya. Yang kedua, memberikan contoh perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dijawab ya, ini materinya. Ditulis jawabannya. Ya, oke. Jadi kalau sudah, anak-anak sekalian, ya, tampilkan di depan hasil diskusinya dengan menjawab lembaran LKPD-nya. Ya, kelompok 1 silahkan naik di atas semua. Ya, perhatikan ya. Yang bagian A coba apa itu pertanyaannya? Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dibacakan oleh Nur Media. Ya, silakan. Ya. A. Menjelaskan makna dari Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Ya. Yaitu Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha waspada, Maha teliti, Maha melihat. Ya, oke. Nomor 2, mengingatkan Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nama-nama Allah. Ya. Nomor 3, menumbuhkan kesadaran bahwa Allah selalu mengetahui, mendengar, dan melihat semua perbuatan manusia. Allah mengetahui segala sesuatu. Nomor 4, menumbuhkan perilaku positif seperti jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Bagian B. Makna dan penjelasan 4 Asmaul Husna. Ya, apa maknanya? Makna Al-Alim, Maha mengetahui. Makna Al-Qadir, Maha waspada, Maha teliti. Makna Al-Sami, Maha mendengar. Makna Al-Basir, Maha melihat. Penjelasan Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, masa lalu, kini, yang akan datang. Oke. 2. Allah sangat mengetahui hal-hal secara mendalam, termasuk niat dan rahasia dalam hati manusia. Nomor 3. Allah mendengar semua suara, doa, bisikan, bahkan yang tidak terucap di lisan. Nomor 4. Allah melihat segala sesuatu tanpa batasan ruang dan waktu. Tidak ada yang luput dari penglihatannya. Oke, pertanyaan bagian C. Apa jawabannya? Bagian C. Contoh perilaku. 1. Belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah tahu usaha kita tidak menyontek. Nomor 2. Berbuat baik dengan niat ikhlas, bukan ingin dipuji.
C. Coba ada apa jawabannya? Ya, studi kasus apa itu? Sifat Allah mana yang diingatkan oleh teman anti sifatnya? Nama Allah yang apa itu? Sifat Allah Al-Basir yang maha melihat, sifat Allah Al-Alim yang maha mengetahui. Ya, oke. Soal pertanyaan kedua apa? Yang sebaiknya dilakukan anda segera tinggalkan semuanya. Apa itu jawabannya? Menghentikan kelakuannya, bangkit dan sadar bahwa Allah maha melihat dan maha mengetahui perbuatan yang dilakukan. Ya, oke. Jadi itulah penampilan dari kelompok 1. Ya, beri aplaus. Oke. Selanjutnya jadi apa yang tadi disampaikan sudah bagus ya? Iya, Pak. Jelas. Oke. Ya, oke. Kalian ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Coba kesimpulan materi. Ya, simpulkan. Allah memiliki sifat maha mengetahui, Al-Alim maha teliti, Al-Qadir maha mendengar, Al-Sami dan maha melihat, Al-Basir. Sifat-sifat ini menunjukkan bahwa tidak ada satu-satunya perbuatan manusia yang luput dari pengawasan Allah. Dengan memahami sifat-sifat ini, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, jujur, disiplin dan bertakwa. Ya, itu kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu melalui Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami dan Al-Basir, menggambarkan sifat-sifatnya yang maha mengetahui, ya, maha teliti, kemudian maha mendengar dan maha melihat. Ya, sifat-sifat ini mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, ya, kita ucapkan, bahkan pikiran kita senantiasa diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memberikan rasa aman dan tawakal dan menghadapi segala aspek kehidupan. Nah, itu kesimpulan materi kita hari ini. Ya, oke, selanjutnya anak sekalian, perhatikan. Jadi saya kembali bagikan kertas, ditulis bagaimana refleksi kalian terhadap proses pembelajaran ini, ya. Tulis bagaimana, apakah pembelajaran hari ini sudah ada saran-saran, ya, untuk pembelajaran selanjutnya, ya. Tulis, ya, apa saran-sarannya, ya, ditulis 2 menit. Coba ditulis apa saja setelah kita belajar ini, apa masukan kalian, apakah cara saya di dalam menjelaskan materi tadi sudah bagus dan lain sebagainya, ya, itu refleksi kalian. Apa? Coba dijawab.
Oke, sudah? Ya, saya ambil kembali. Oke, mana? Oke. Ya. Ya. Oke. Jadi sarannya anak-anak sekalian bahwa materi kita pada hari ini sudah baik dan bagus. Ya, oke. Selanjutnya ada soal evaluasi. Ya. Saya bagikan kembali soal evaluasi. Dijawab ya dengan waktu 5 menit. Ya, dijawab. Bagaimana, sudah dijawab? Ya, dijawab soal evaluasinya. Ya, bagaimana pemahamannya secara kita belajar tadi? Ya, dijawab. Bagaimana? Sudah?
Ya, oke, bagaimana? Sudah dijawab? Ya, kumpul kembali. Oke. Mana? Bentar. Mana? Sini. Mana? Mana? Sini. Sini. Ya, oke, anak-anak sekalian. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian, adapun materi kita selanjutnya yaitu mengenai masalah Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, yaitu materi selanjutnya. Kemudian selanjutnya mari kita berdoa, ya, dipimpin dengan doa. Sebelum kita pulang kita baca Bismillah.